teman-teman, ketemu lagi nih di channel JJS Jalan Jajan Santai. Di channel ini aku bakal nge-review hotel-hotel, villa, tempat wisata, kulineran, sampai tempat bermain. Yuk ikutin terus perjalanan channel ini melalui YouTube dan Instagram Jalan Jajan Santai. Dan jajan santai ke Bandung lagi bareng JJS. Hai guys, gimana nih kabarnya? Kali ini aku bakal ngajakin kalian buat nginep-nginep di Bandung lagi. Kali ini aku bakal ajak kalian buat staycation di hotel yang gak kalah keren sama hotel The Gaya Bandung yang pernah JJS review. Buat kalian yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Nah, untuk lokasi hotel yang akan kita review ini ada di depan gedung sate. Oh ya, di seberang hotelnya juga ada street food, dan di samping hotelnya ada lapangan gazebo. Ya, kita bakal nge-review hotel Pullman Grand Central Bandung. Daripada penasaran, tonton terus ya videonya sampai akhir dan durasinya bakal panjang. Setelah nyampe di Hotel Pullman Grand Central Bandungnya, kita langsung cus ke tempat drop off-nya buat nurunin barang-barang yang kita bawa. Nah, habis dari tempat drop off, kita langsung cus ke tempat parkirannya. Nah, ini tempat parkirannya itu bener-bener luas dan besar banget ya teman-teman. Ini itu udah kayak parkiran mall-mall gitu. Setelah dari parkirannya, kita langsung masuk ke Pullman Grand Central Bandungnya. Oh ya teman-teman, sebenarnya dari parkirannya udah ada akses lift langsung menuju ke lobinya, tapi lupa untuk divideoin. Ini di depan pintu menuju ke lobinya itu udah disediain tempat cuci tangan atau semacam wastafel gitu. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke Pullman Grand Central Bandungnya itu, kita jangan lupa untuk scan QR kode Peduli Lindungi. Nah, sekarang kita lagi ada di lobinya. Ini lobinya itu bener-bener keren abis ya teman-teman. Apalagi desain dari lampunya yang bener-bener bikin kelihatan keren banget. Nah, terus di samping lobinya ini ada tempat semacam minuman atau welcome drink gitu. Nah, terus kerennya di hotel ini juga ada robot yang sebenarnya itu bisa jalan-jalan. Cuma sayangnya di sini robotnya itu lagi dicas ya. Nah, di robot ini kalian bisa sapa ataupun nanya-nanya tentang hotelnya. Jadi kita bisa berinteraktif gitu. Pokoknya di sini itu bener-bener keren banget. Dan di belakang ruang tengah yang tadi itu ada meja resepsionisnya. Terus di sini juga disediain key box. Jadi kalau kita mau check out, kuncinya tinggal kita masukin ke situ aja. Oh ya teman-teman, karena aku datang ke hotelnya itu sebelum jam check-in, jadi sambil nunggu kita main di lantai 2. Nah, untuk ke lantai 2 ini aksesnya tidak menggunakan kartu kamar ya teman-teman. Nah, di lantai 2 ini ada kolam renang, ada gym, dan ada VR. Nah, untuk ke gymnya itu kita wajib menggunakan sepatu ya teman-teman. Nah, kita permainannya para layang ya guys. Kita para layangnya di gunung-gunung gitu. Ada gunung berapi, ada gunung es, dan macam-macam. Pokoknya seru deh. Untuk VR ini bisa digunakan untuk anak 5 tahun ke atas, tapi kaki dan tangannya itu harus nyampe ya guys. Nah, di VR ini kita bisa gerak-gerakin badan kita gitu. Habis main VR, akhirnya kita kelaparan, akhirnya kita ngegojek. Nah, di sini itu udah ada ruang khusus ambil orderan kita atau gojekan kita gitu ya guys. Nah, habis ngegojek kita mau langsung buat check-in karena udah waktunya check-in. Setelah check-in kita mau langsung cus buat ke kamar. Oh ya teman-teman, kalau mau ke kamar itu naik liftnya harus pakai kunci kamarnya ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat kamar di lantai 15. Nah, di sini kita bakal nge-review tipe kamar yang deluxe city view.
Nah, ini untuk kasur yang kingnya itu udah gede banget ya teman-teman. Terus di sini ada meja dan ada sofa. Untuk pemandangannya itu ada gedung sate dan di sampingnya itu ada lapangan gazebo. Menurut JJS ini tuh kamarnya luas banget ya teman-teman. Masih ada banyak space buat anak-anak bermain. Lanjut kita ke bagian kamar mandinya. Nah, di sini itu pakainya shower ya teman-teman. Terus di sini ada sabun, ada shampoo, dan conditionernya itu dipisah ya teman-teman. Nah, di sini itu toilet atau klosetnya itu juga dipisah gitu ya teman-teman. Jadi toilet atau klosetnya itu ada di sampingnya tempat kamar mandi atau yang showernya itu. Di sini kita juga disediain matras dan kita dapat 2 handuk kimono. Menurut JJS, Pullman itu hotelnya bener-bener beda dari yang lain. Mulai dari harum body lotionnya, sabunnya itu bener-bener beda banget. Nah, di sini juga disediain timbangan. Terus di bawah sini juga ada hair dryer. Nah, di sini juga disediain iron and board atau biasa kita sebut setrikaan. Nah, terus di bagian sini juga ada gelas-gelas. Nah, terus di samping sini itu ada kulkas atau coolbar gitu. Nah, ini isinya itu ada minuman-minuman. Nah, ini minumannya itu juga free buat kita ya teman-teman. Nah, terus di atas sini itu ada laci. Nah, ini isinya juga gelas-gelas. Nah, terus di sini itu ada alat pembuat kopi dan di sampingnya itu ada teko listrik. Nah, terus di sini itu ada kopi, ada teh, ada gula dan macem-macem. Nah, terus di sini juga ada complimentary. Untuk TV-nya di sini ada TV channel, connectivity, ada web radio, ada Discover Bandung, ada hotel info dan ada video gallery. Setelah nge-review kamar, kita mau langsung cus buat ke kolam renang atau swimming poolnya. Nah, kolam renangnya ini itu ada di lantai 2 ya teman-teman, tepat di depannya tempat gym dan VR yang tadi. Nah, ini untuk kolam renang yang anak kecil. Untuk ketinggian kolamnya itu nggak nyampe sedengkulnya orang dewasa gitu ya guys. Nah, ini kita pas ke kolam renangnya itu pas masih gerimis-gerimis gitu ya guys. Jadi bener-bener harus hati-hati banget karena masih bener-bener licin banget. Nah, ini untuk kolam renang yang dewasa. Nah, ini ketinggiannya itu 1,2 meter. Nah, setelah berenang kita mau makan malam. Untuk makan malamnya itu kita mau nyebrang ke street food. Nah, ini kalau malam-malam lobbynya itu bener-bener cakep banget ya teman-teman. Nah, ini untuk street foodnya itu jalannya bener-bener nggak terlalu jauh ya teman-teman, karena street foodnya itu bener-bener di seberangnya Pullman. Nah, palingan cuma pas nyebrangnya aja agak ngeri karena banyak mobil motor yang kenceng-kenceng. Nah, setelah muter-muter nyari makanan yang super duper banyak dan kebingungan, akhirnya kita mesen butik. Nah, terus di sini ada mie goreng Jawa. Nah, ini untuk butiknya. Nah, terus kita juga ada mesen cimol, cuma tadi udah sempet kemakan. Nah, terus selain butik kita juga ada beli bola-bola ubi. Buat teman JJS yang mau ke street foodnya itu aku saranin buat jalan kaki aja karena itu bener-bener deket banget. Nah, kalau pakai mobil itu jalannya bener-bener susah banget, nyari parkirnya susah banget. Nah, jalannya itu juga bener-bener kecil banget, jadi bener-bener susah banget gitu. Terus di sini sambil jalan kita ada beli bakso Corona, semacam bakso pentol gitu. Nah, terus kita juga ada beli lumpia basah cilor.
Setelah dari street food, kita mau nyoba ke Akasa 360 derajat rooftop bar yang ada di Pullman di lantai paling atas atau lantai 17. Tapi ternyata 360 derajat rooftop barnya itu belum buka ya teman-teman. Yang baru ada itu baru mad cow. Nah, makanan mad cow itu makanan berat ya teman-teman. Tadinya kita mau masuk buat ngevideoin, cuma karena nggak beli apa-apa, karena tadi udah makan berat dan nyemil-nyemil di street foodnya, akhirnya kita balik ke kamar. Karena kita itu nggak enak buat ngevideoin kalau nggak beli, kalaupun beli pasti nggak kemakan, karena udah bener-bener kenyang banget. Nah, tadi kita sempat nanya sama staff yang ada di sini, kalau Akasa 360 derajat rooftop barnya itu belum buka. Awalnya itu aku kira udah buka dan tutup lagi. Ternyata memang belum buka. Mungkin masih dalam proses ya. Nah, pagi-paginya itu kita udah keluar kamar mulai dari jam 6 karena kita mau nyoba ngeliat street food yang tadi malam gitu. Karena awalnya kita kira itu car free day, tapi untungnya dikasih tahu sama staff yang ada di hotel kalau itu cuma street food gitu. Nah, ini tuh kita udah keluar sekitar jam 6 lewat karena tadi kita pas di kamar itu masih jam 6 kurangan. Nah, ini udaranya tuh bener-bener dingin banget kalau pagi-pagi. Nah, ini gedung Pullman sama street foodnya itu bener-bener deket banget ya guys. Kita tinggal keluar dari Pullmannya terus nyebrang udah nyampe deh. Nah, di sini kalau pagi-pagi itu banyak orang yang olahraga. Nah, di sini itu kasian banget gedung Telkomselnya itu depannya langsung ada orang jualan gitu. Nah, di sini kalau pagi-pagi itu kebanyakan yang jual sayur-sayuran, baju, terus ada juga tanaman. Di sini siapa nih yang pecinta tanaman gitu? Nah, untuk tanaman di sini itu kebanyakan yang jual kaktus ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka banget sama kaktus, kalian bisa nyari di street food di Bandung di dekat Pullman. Nah, untuk harga kaktusnya itu mulai dari 5 ribuan, 10 ribuan, sampai 20 ribuan. Nah, di sini nggak cuma jualan baju dan tanaman, di sini itu juga ada makanan. Ada kue cubit, ada kue apem, dan ada lain-lain. Di sini juga ada cimol. Kalau dari street foodnya ini, Pullmannya itu udah bener-bener kelihatan banget. Apalagi kalau malam-malam lampunya nyala, kelihatan bagus banget gitu. Nah, di sini juga ada jualan buah-buahan juga, ataupun ada juga jualan sayur-sayuran. Nah, terus pas muter-muter di sini kita juga ada nemu orang jualan kelinci. Terus di belakang-belakang sini itu ada yang jual kupat tahu, lontong kari, ada yang jual minum-minuman, terus ada juga bubur, terus ada lontong, pokoknya ada macem-macem. Nah, terus di dalam lingkaran ini itu juga ada banyak orang yang jualan. Nah, di sini tuh kebanyakan orang jualan baju ya teman-teman. Nah, terus dari sini itu juga kelihatan deket banget gedung Telkomselnya dari street foodnya. Nah, karena udah jam 7, akhirnya kita balik ke Pullman buat sarapan pagi. Karena kita di street food itu cuma muter-muter dan kita ada beli tanaman kaktus. Nah, kalau pagi-pagi di dekat lapangan gazebo itu banyak orang yang olahraga, mulai dari jalan kaki sampai sepedahan. Nah, kita tadinya mau ngevideoin lapangan gazebo, cuma lapangannya itu dijaga sama security dan nggak boleh sembarangan di videoin gitu. Jadi habis dari lapangan gazebo kita mau langsung cus masuk ke Pullman buat sarapan paginya. Karena kita udah lapar banget setelah muter-muter di street foodnya. Oh ya teman-teman, karena kita di lantai 15, jadinya kita sarapannya itu di lantai 17 ya.
Untuk sarapannya itu nggak semuanya di lantai 17 ya teman-teman. Ada yang di lantai bawah dan ada yang di lantai 17. Jadi dibagi dua gitu. Nah, untuk sarapan yang di lantai 17 itu di Medcow yang tadi malam kita review. Nah, pas masuk di bagian kanan ini udah ada waffle, terus di sampingnya itu ada selai-selainya dan ada topping-toppingnya juga. Nah, terus di sini juga ada pancake. Nah, terus di bagian sini juga ada mix salad, terus ada toppingnya, ada plain mayo dan ada macem-macem. Terus di samping sini itu ada yogurt plain dan ada yogurt strawberry. Nah, terus di samping sini itu ada assorted sliced fruit. Jadi buah-buahnya itu ditaruh kayak wajan gitu. Pokoknya lucu banget deh. Nah, terus di sini juga ada marshmallow. Bisa kita kasih coklat gitu. Nah, terus di samping sini juga ada beef pastrami dan di sampingnya juga ada chicken pastrami. Di samping chicken pastrami ada white cheddar, ada mini soft roll, ada red cheddar juga. Nah, terus di sini juga ada buah-buahan, ada pisang dan ada lengkeng dan ada macam-macam. Nah, terus di bagian sini ada steam rice atau nasi putih. Nah, di samping nasi putih ada pakcoy garlic sauce. Di sampingnya pakcoy ada nasi goreng cumi asin. Siapa nih di sini yang suka banget sama nasi goreng? Nah, di sampingnya nasi goreng itu ada gorengan, ada bakwan, ada tahu, ada tempe juga. Nah, terus di sini ada kerupuk aci dan kerupuk bawang. Di sampingnya ada sambal colo-colo, sambal merah dan sambal hijau. Di bagian sini ada tongseng kambing. Di samping tongseng kambing ada cah brokoli. Nah, ini untuk cah brokolinya. Di samping cah brokoli ada soun goreng sayuran. Nah, terus di sini juga ada soto Makassar. Nah, ini untuk soto Makassarnya. Nah, di samping soto Makassarnya itu juga ada bubur tunutuan. Nah, ini untuk bubur tunutuannya. Buburnya itu warna kuning ya. Nah, terus di sini nggak lupa dengan roti-rotian yang super duper enak banget. Nah, di sini tuh ada bermacam-macam roti-rotian. Nah, di sini itu ada croffle, ada savory Danish, ada plain croissant, ada pain au chocolate, ada almond rolls dan ada fruit Danish. Nah, di sini juga ada cake of the day, ada panna cotta of the day, terus juga ada sweet sandwich. Nah, terus di sini juga ada roti panggang dengan selai strawberry, honey, dan ada butter. Nah, terus di bagian sini ada sereal dengan fresh milk, low fat milk, dan ada soya milk. Nah, terus di sini juga ada minuman-minuman jus gitu. Nah, di sini kita ada ngambil telur. Nah, kalau di sini pas awal kita datang udah langsung ditawarin mau telur apa. Nanti tinggal dianterin ke meja kita gitu. Jadi kita bener-bener dilayanin banget. Nah, di telurnya itu juga udah ada sosis, ada jamur juga. Nah, terus di sini kita ada ngambil pastry atau roti gitu. Nah, ini tuh pastry-nya itu bener-bener super rekomen banget karena bener-bener seenak itu. Nah, terus di sini kita juga ada ngambil slice fruit yang ditaruh di wajan kecil. Jadi kayak main masak-masakan gitu. Nah, ini pemandangan dari tempat sarapan paginya atau dari Medcow-nya. Nah, ini pemandangannya itu rumah-rumah gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini itu mulai dari desainnya sampai hiasannya itu bener-bener kelihatan cakep banget. Apalagi hiasan-hiasan dari botol-botolnya ini yang bener-bener bikin kelihatan
bagus banget gitu ya guys. Pokoknya bener-bener rekomen banget deh buat kalian yang lagi nyari referensi hotel di sekitaran Bandung atau di Bandung. Dan segini aja video review Hotel Pullman Grand Central Bandung dari JJS. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk follow, like, dan share ke teman-teman kalian. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan tetap setia nungguin video terbarunya JJS. Semoga sehat selalu. See you in the next video. Bye bye.